Oke rek, ojo lali ya support channel iki dengan cara klik tombol subscribe dan juga kasih like-nya. Soon guys. Oke guys, kali ini mau upload video teranyar cara membuat bibit F1 jamur tiram dengan menggunakan media jagung ala usaha OMG atau Omah Mushroom Gembel. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa ditonton video ini sampai akhir. Oke, bahan utamanya adalah biji jagung teman-teman. Jadi kalian harus memilih biji jagung yang berkualitas baik agar nanti hasilnya juga bagus. Oke guys, setelah kalian memilih biji jagung untuk pembuatan bibit F1 nya, step selanjutnya adalah kalian merendam biji jagung tersebut selama 1 kali 24 jam. Tujuannya sendiri adalah untuk melunakkan biji jagungnya. Agar apa? Agar kita mudah untuk memisahkan bagian biji yang melekat dengan tongkol. Jadi nanti kita potong bagian biji yang melekat dengan tongkol tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya proses kontaminasi yang akan merusak bibit. Oke guys, setelah kalian rendam seharian full, kemudian nanti kalian bersihkan bagian dari biji jagung yang melekat dengan tongkolnya, karena ini rentan banget dengan kontaminan teman-teman semua. Jadi saran Maulida, kalian bisa untuk menghilangkan ini dengan cara memotong bagiannya, dan bisa dilihat ya, ini adalah sisa dari bagian yang melekat dengan tongkol jamurnya, dan ini adalah biji jagung yang udah dibersihkan teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini udah bersih dari tongkol jamurnya ini ya, bagian yang melekat dengan tongkol jamurnya. Nah seperti ini. Untuk tahap selanjutnya kita akan rebus dan sampai lunak ya. Oke rek, tahap selanjutnya adalah kalian rebus biji jagungnya ya. Kenapa harus direbus? Karena tujuannya adalah untuk melunakkan biji jagungnya agar bibit nanti lebih mudah untuk menembus si biji jagungnya. Karena biji jagung ini sendiri itu dimanfaatkan oleh bibit jamurnya sebagai bahan makanan ya, pangannya gitu. Seperti itu guys. Oke guys, jadi ini biji jagungnya sudah, air biji jagungnya sudah mendidih. Nah kita tinggal tunggu sampai biji jagungnya itu lunak teman-teman. Nah jadi teman-teman semuanya, kalian bisa kok menggunakan biji-bijian selain biji jagung. Bisa menggunakan biji sorghum atau gandum ya, juga bisa menggunakan biji padi, biji selainnya bisa. Tapi di sini aku rekomendasikan sebaiknya untuk pembuatan bibit F1 itu kalian pakai biji jagung aja. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang saya lakuin, itu biji jagung itu bagus banget untuk bibit F1 karena hasilnya memuaskan. Tapi dengan catatan kalian juga harus memilih biji jagung yang berkualitas baik teman-teman. Oke guys, tadi kita udah merebus biji jagung. Nah sekarang kita sudah tiriskan. Ini adalah biji jagung hasil rebusan tadi. Nah step selanjutnya kita akan lakukan pengukusan dengan menggunakan alat presto teman-teman. Oke guys, setelah kita tiriskan biji jagungnya, step selanjutnya adalah kita melakukan pengukusan biji jagung dengan menggunakan alat presto. Jadi alat presto ini sendiri tujuannya adalah pertama tentunya melunakkan ya, lebih melunakkan biji jagungnya. Kedua, dia adalah alat yang bisa digunakan untuk mensterilkan dari mikroba-mikroba yang dapat merusak biji jagung. Jadi kalian memang harus wajib memiliki ya presto seperti itu teman. Jadi presto ini sendiri kalian bisa beli di pasar ya. Nah tidak terlalu mahal harganya, namun manfaatnya bagus banget buat usaha kalian. Seperti itu guys. Oke teman-teman, setelah itu kalian masak ya hingga terdengar suara decisan dari sini. Itu tandanya sudah mulai proses sterilisasinya. Nah oke, jadi kalau udah terdengar suara decisan dari panci prestonya, itu tandanya udah dimulai ya guys proses sterilisasi yang ada di dalam presto ini. Jadi ini adalah tujuannya untuk mengurangi terjadinya proses kontaminasi yang mengakibatkan bibit jamur tiram itu menjadi rusak gitu teman-teman. Jadi memang kalian wajib untuk beli yang namanya alat presto ini ya, untuk skala rumahan teman-teman. Ini harganya nggak mahal teman-teman, dan tentunya ini lebih menjamin kualitas. Oke teman-teman, barang kedua yang kalian wajib miliki selain presto sebagai tempat sterilisasinya ya, sebagai alat sterilisasi, kalian harus punya botol bekas teman-teman. Nah botol bekas
saus, botol bekas apapun itu yang warnanya transparan seperti ini atau bening ya. Tujuannya adalah botol ini akan digunakan sebagai tempat menampung biji jagungnya atau media bibit F1-nya, teman-teman. Jadi kalian akan meletakkan biji jagungnya ke dalam botol ini. Kenapa harus transparan? Tentunya dengan transparan kita akan lebih mudah ya. Kita akan lebih mudah mengamati proses pertumbuhan bibitnya. Jadi kita tahu nih bibitnya berhasil tumbuh sempurna ataukah ada kerusakan seperti itu, teman-teman. Dan kalian juga bisa memperoleh botol-botol ini dari pengepul barang rongsokan gitu, tempat-tempat seperti itu. Oke, teman-teman, setelah kita tadi cuci bersih botol bekasnya, lalu selanjutnya adalah kita harus melakukan proses sterilisasi juga nih, teman-teman ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bibit-bibit yang nantinya bisa merusak si bibit F1 jamur tiramnya. Jadi harus sterilisasi. Oke, teman-teman semuanya, kemudian kalian masukkan ya biji jagung yang sudah kita sterilisasi tadi dengan ke dalam botol saus yang sudah juga kita sterilisasi dengan alat bantuan bekas air mineral, teman-teman. Jadi ini lebih mempermudah kita dalam memasukkan biji jagung ke dalam botol. Nah, seperti itu. Jadi seperti corong, teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan lagi nih bahan bekas ya. Nah, kalian isi full itu botol bekasnya. Nah, kalian juga wajib nih memiliki namanya kapas steril, teman-teman. Nah, kapas ini sendiri kalian bisa beli di apotek-apotek terdekat. Nah, kapas ini akan kita gunakan untuk menyumbat atau menyumpal bagian mulut botolnya, teman-teman, sebagai penutupnya ya. Nah, jadi kapas steril ini mempermudah kita dalam menutup botolnya. Kapas steril ini juga dapat menjaga ya kondisi di dalam botol agar tetap steril, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan atau mikroba-mikroba yang mungkin dapat merusak media tumbuh si bibit jamurnya seperti itu. Nah, tekniknya adalah kalian bisa menggulung-gulung kapasnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi tekniknya itu ada, teman-teman ya. Nah, seperti itu, teman-teman, untuk mempermudah menyumpal botolnya, teman-teman, mulut botolnya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, gitu, teman-teman. Oke, ini sudah kita sumpal bagian mulut botolnya dengan menggunakan kapas steril. Nah, ini sudah kita sumpal semua, teman-teman ya. Nah, step selanjutnya adalah kita akan sterilisasi dengan menggunakan presto, teman-teman. Ini sudah kita isi full ya botolnya dengan biji jagung. Kenapa harus di presto lagi? Ya, tujuannya adalah untuk benar-benar kita yakin bahwa biji jagungnya nanti sudah steril dan sudah siap untuk kita masukkan bibit jamur tiramnya, teman-teman. Jadi memang SOP, standar operasional kerja, itu memang harus dilakukan, teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga dapat mengurangi terjadinya proses kerusakan dari media, sehingga kita akan dapatkan hasil yang maksimal seperti itu, teman-teman. Nah, jadi presto ini kalian bisa beli ya di pasaran dengan variasi ukuran sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, teman-teman, tadi kita sudah lakukan sterilisasi ya biji jagungnya dengan menggunakan alat presto. Nah, sekarang media bibit F1 jamur tiramnya, media biji jagungnya sudah steril, teman-teman. Ini sudah siap kita inokulasi bibit jamurnya ya. Oke, teman-teman, ini medianya sudah steril dan kalian bisa langsung masukkan bibit jamur tiramnya. Dan itu adalah hasil inokulasi bibit jamur tiram F1 punya aku di rumah dengan menggunakan media jagung. Jadi media jagung ini bagus banget, teman-teman. Kalian bisa lihat di layar kaca. Nah, teman-teman, ini bibit F1 jamur tiram media jagungnya. Oke guys, support terus ya channel Maulida. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen ya, agar aku upload terus video-video baru seputar usaha jamur tiram. Oke, salam sukses buat kita semua.